Assalamualaikum, hai semuanya. Alhamdulillah nih kembali share ya aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Dan apa kabar buat teman-teman? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan dipermudah dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin. Nah, ini aku awali videonya dengan aku menjahit celana nih ya teman-teman. Tadinya tuh bingung ya, mau bikin video gitu di hari ini, tapi bingung mulainya dari mana ya. Jadi aku tuh sambil mikir, sambil jahit-jahit nih kan, celana aku tuh ada yang ini ya teman-teman, jahitannya di bawahnya itu ada yang lepas gitu pas di saat nyuci di mesin cuci kan. Jadi pas sambil jahit, oh iya, kenapa enggak ya pas aku lagi jahit seperti ini aku mulai gitu ya untuk ngerekam kegiatan aku. Jadi makanya ini ya udahlah, di saat aku jahit menjahit ini aku bikinin videonya ya teman-teman. Nah, ini tuh aku jahit celana aku ya. Ini tuh di bagian kakinya sebelah itu jahitannya lepas karena ya gitulah ya teman-teman, kalau misalnya cucian pakai mesin cuci terkadang itu ada aja benang pakaian yang lepas gitu kan, ketarik-tarik. Jadi makanya ini ya udah aku jahit aja sebelah aja sih ya untuk bagian kakinya, dan alhamdulillah udah selesai nih ya untuk satu celana. Terus selain celana itu tuh ada baju daster aku juga satu di bagian resleting di bagian depan itu juga benangnya itu lepas gitu ya teman-teman, alhasil dianya itu bolong gitu. Jadi ya udah di sini sekalian aja aku jahit juga gitu. Kalau udah terjahit kayak gini tuh aman ya teman-teman pas mau dipakai, jadi tinggal langsung pakai gitu kan, nggak perlu lagi harus ngejahit dulu baru dipakai. Tapi kalau sudah dijahit duluan seperti ini ya aman lah gitu ya. Aku tuh sebenarnya pengen banget nih ya punya mesin jahit gitu ya teman-teman, ya paling enggak mesin jahit yang portable aja lah gitu ya, yang murce aja dulu, karena aku tuh bisa dibilang lumayan suka ya jahit-jahit kayak gini ya teman-teman. Makanya kalau kayak baju-baju gitu, kalau robek sedikit, kalau masih bagus dan masih bisa dipakai ya pastinya aku jahit ya teman-teman, nggak harus langsung dibuang atau beli baru gitu ya. Jadi kalaupun misalnya robek masih bisa diakalin, dijahit-jahit kayak gini, ya udah dijahit gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku pikir kalau punya mesin jahit portable gitu kan, yang kecil-kecilan aja kayaknya memudahkan gitu ya untuk jahit menjahit. Terus juga kayak bikin-bikin gitu ya teman-teman, lebih mudah gitu ya buat ngejahitnya karena cepet gitu kan. Contohnya aja waktu itu aku bikin kulit untuk guling kemarin, yang aku bikin ada tiga guling kan yang aku buat. Nah itu tuh mau nggak mau karena aku nggak punya mesin jahit, jadi aku pakai jahit tangan gitu ya teman-teman buat jahitnya, dan itu pun juga memakan waktu berhari-hari buat ngejahitnya, buat menyelesaikan 3 guling karena lumayan ya, bikin kulit guling itu lumayan panjang jahitannya ya teman-teman. Jadi makanya memakan waktu beberapa hari baru selesai. Dan kalau aku pikir seandainya aku tuh punya mesin jahit, paling nggak nyampe berhari-hari, paling mungkin ya bisa hitungan jam aja kali ya teman-teman, mungkin 1 jam pun udah selesai gitu kan buat nyelesain jahitan yang lumayan banyak. Jadi makanya ini tuh juga aku sambil nabung-nabung dulu lah ya, dari sisa-sisa duit belanja gitu kan yang bisa ditabung ya, ini tuh udah mulai nabung sih supaya aku bisa kebeli mesin jahit impian aku ya, walaupun yang murah-murah aja lah dulu gitu. Nah ini alhamdulillah ya teman-teman, singkat aja untuk jahit dasternya tadi udah selesai. Dan setelah aku selesai menjahit ini aku duduk-duduk dulu tadi ya, sambil memandangi cuaca yang lumayan panas nih ya, mataharinya lumayan terik timbul ya teman-teman. Tapi walau terik cuacanya ini tuh nggak panas banget sih hawanya, soalnya berangin gitu loh teman-teman, dan anginnya itu lumayan adem sih ya kalau menurut aku. Nah oke deh, lanjut ya. Setelah tadi sambil mikir-mikir juga, melamun habis menjahit, mikir juga mau masak atau enggak ya gitu di siang hari ini. Jadi ya udah, ini aku mulai masak dulu. Ini jujur ya teman-teman, dari pagi dan ini baru siang ini aku mulai masak. Oh ya, ini juga videonya aku buatnya di hari Minggu. Dan kenapa tadi pagi aku nggak masak? Soalnya pagi-pagi itu waktu Pak suami itu jalan ya sama Ralin, nggak taunya pulang-pulang bawa gorengan sama 3 bungkus mihun gitu ya teman-teman.
Jadi alhasil pagi itu sarapan mihun dan gorengan, terus aku juga buat teh, Ralin juga minum susu. Alhasil ya udah kenyang gitu kan. Jadi ya nggak mikir mau masak gitu ya teman-teman pas di pagi hari. Dan pagi hari pun juga aku itu fokus sama cucian pakaian gitu kan. Nah, karena pagi itu nggak masak, karena pada kenyang semua, jadi ya udah siang inilah baru mulai aku masak untuk makan siang. Dan ini tuh yang aku masak juga aku udah siapin ya teman-teman, pas di saat aku giling cucian, aku sambil untuk siapin bahan yang mau aku masak di siang ini. Jadi mempersingkat gitu kan, pas begitu siangnya lapar, mau makan, ya udah masaknya tinggal satset aja karena bahan-bahannya udah siap dan udah ready seperti ini. Jadi itu tadi yang pertama aku goreng, itu ada tempe yang aku hancurin, aku campur pakai tepung serbaguna. Terus aku tambahin sama irisan daun bawang dan aku kasih sedikit penyedap rasa. Udah gitu aja sih aku aduk-aduk ya teman-teman dan aku goreng. Terus tadi juga aku gorengnya nggak semua, secukupnya aja. Jadi nanti sisanya bisa disimpan di kulkas dan bisa lagi untuk makan di malam hari nanti. Nah terus selain goreng tempe tadi aku juga udah marinasi tahu sama garam ya teman-teman, yang aku rendam pakai air gitu dari pagi. Jadi ini mau aku goreng juga. Terus mau bikin sambal dan oseng, bayam, ada kuahnya, udah gitu aja ya. Ya bisa dibilang ini tuh menu tanggal tua ya teman-teman, menu tanggal tua di hari Minggu. Ya walaupun ini tuh menu seadanya ya makan siangnya, tapi nikmat ya teman-teman, apalagi kalau dimakan itu pas lagi lapar-laparnya perut ya kan. Kalau udah lapar nggak ini ya, nggak mikir lauknya apa, yang penting ada nasi, itu pun juga bakalan terasa nikmat gitu ya teman-teman. Nah tadi untuk tempenya udah selesai digoreng, udah mateng juga karena sekali goreng aja. Terus lanjut ini yang kedua aku goreng tahunya. Nah kalau untuk tahunya sendiri yang aku marinasi itu semuanya aku goreng ya teman-teman, karena memang nggak banyak juga. Dan singkat aja nih ya, untuk tahu, tempe udah selesai semua digoreng, jadi langsung aja ditata ke dalam piring. Jadi ini tuh bener-bener ini ya, bener-bener menu di akhir bulan tanggal tua gitu ya teman-teman, dan di hari Minggu gitu. Tapi beneran deh ini nikmat banget walaupun menunya itu sangat-sangat sederhana kayak gini. Nah oke lanjut ya, ini aku mulai untuk masak si bayamnya dan juga si sambelnya. Nah sambelnya tadi aku chopper aja ya teman-teman supaya cepet. Jadi tadi ada 1 buah tomat, bawang merah, dan aku kasih bawang putih sedikit sama cabai kecil, itu aja. Terus itu langsung aku masak dan langsung aku masukin juga per bumbu perasanya seperti garam, gula, micin, penyedap, dan juga aku tambah terasi sedikit sih. Cuman waktu di sini nggak ke video nih ya waktu nambahin si terasinya. Nah biarin dulu si sambalnya itu matang dulu ya sampai benar-benar matang. Jadi sambil nunggu ini aku di tungku sebelah langsung masak juga 2 tungku biar cepet. Itu aku ada oseng bawang merah bawang putih, terus nanti untuk si ngoseng si bayamnya ini. Jadi pokoknya osengan bayamnya simple aja, begitu bayam masuk nanti tinggal ditambahin air gitu ya teman-teman. Jadi kayak osengan bayam yang berkuah gitu. Pokoknya ini tuh enak banget ya, kayak rasanya itu lemak-lemak gimana gitu ya teman-teman kalau bayam dioseng kuah seperti ini. Nah ini tuh juga tadinya aku tuh nggak ada kepikiran gitu ya mau masak sambelnya itu menggunakan udang rebon gitu ya teman-teman. Pas begitu lagi masak sambel kayak gini aku tuh kepikiran, langsung kepikiran gitu ya, langsung terpikir, teringat bahwa di dalam kulkas tuh kalau nggak salah masih ada sisaan udang rebon gitu kan. Jadi daripada kelamaan di kulkas nggak digunain, jadi ya udah ini aku campurin aja ke dalam sambelnya seperti ini. Dan itu juga untuk udang rebonnya udah aku cuci bersih ya teman-teman. Dan ya udah karena berhubung sambalnya juga udah mateng, jadi langsung aja aku masukin si udang rebonnya. Ya bisa dibilang hitung-hitung nambah protein ya, protein kering gitu ya teman-teman pakai udang rebon. Soalnya jujur ini tuh juga untuk lauknya aku nggak ada protein hewaninya ya teman-teman. Jadi cuman tahu, tempe, sayur sama sambal, udah itu aja.
Ya pokoknya harus tetap disyukuri lah ya, walaupun menunya sangat-sangat sederhana, tapi alhamdulillah masih bisa dan masih ada bahan yang bisa aku olah untuk makan di siang ini. Dan seperti ini pun juga enak banget. Terus juga yang paling penting itu selalu bersyukur sih ya teman-teman, yang bisa bikin rasanya itu makin tambah nikmat di keadaan apapun ya kan. Aduh ini tuh aku ya ngomongnya udah kayak bener-bener aja dah. Oke deh lanjut ya teman-teman. Nah ini untuk bayamnya udah mulai layu tadi ya. Terus aku tambahin air dan juga aku tambahin bumbu-bumbu perasa juga. Terus tinggal ditunggu dua-duanya mateng. Dan ini alhamdulillah singkat aja ya, udah mateng semua masakan aku ya teman-teman. Jadi langsung aja aku tata di atas meja karena ini tuh langsung mau makan siang. Soalnya udah lumayan lapar ya. Ini tuh sekitar jam 1-an lewat gitu. Nah ini lanjut lagi ya teman-teman, ini udah di sore harinya. Karena udah sore hari jadi aku mau ambilin jemuran yang tadi pagi aku udah cuci dan udah jemur juga. Tapi ini ada beberapa pakaian sih ya nanti yang nggak aku ambil, kayak 3 lembar gitu, karena memang masih agak baal gitu di bagian-bagian tertentunya. Soalnya yang seperti aku bilang tadi ya teman-teman, kalau cuaca di tempat aku tuh mataharinya lumayan terik, timbul. Tapi kalau untuk hawanya itu nggak terlalu panas menyengat gitu, kayak berangin dingin gitu ya teman-teman. Jadi makanya ini pun juga ada beberapa pakaian yang nggak kering sempurna gitu ya, nggak kering seluruhnya. Jadi ya udah aku biarin aja buat dijemur lagi, mungkin besok harinya baru nanti aku ambil kembali gitu ya kalau udah benar-benar kering. Nah ini tuh juga ya, aku tuh pas ngambil jemurannya dibantu sama Ralin ya teman-teman. Jadi katanya dia mau bantu, jadi ya udah aku biarin aja. Terkadang juga aku suka minta tolong ya kalau udah sore-sore banget itu ya teman-teman, minta tolong sama Ralin buat dia tuh ngambilin jemuran-jemurannya aku yang di atas sini. Cuman terkadang nggak bisa seluruhnya diambil semua. Kadang kalau ada yang agak tempatnya itu tinggi dia nggak nyampe, kadang dia biarin. Jadi ya udah, itu pun juga udah alhamdulillah ya, dianya udah mau mulai bisa diharap bisa bantu-bantu juga gitu ya teman-teman. Jadi ya sebisanya dia aja, dan aku pun juga nggak memaksakan gitu pas di saat minta tolong sama dia. Nah, sampai sini dulu ya teman-teman untuk videonya. Buat teman-teman yang sudah menonton, aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.